Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf gangguan masalah bakso terlambat datang. Jadi kesininya nambah waktu ya, setengah jam. Saya belum mateng tadi baksonya. Kalau saya sih belum mateng diangkat aja tuh, dimatengkan di dalam perut gitu. Tangannya mules ya Kang ya. Para hadirin, para hadirat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para profesor semua, ini kan profesor semua di sini nih. Kalau ustadz itu kalau bahasa Perancisnya kan profesor. Al-ustadz itu profesor. Le profesor gitu kan. Ini makanya ada dulu tahun 79-an ya, saya masuk ke Kairo tahun 76. Itu ada teman utusan dari Departemen Agama dipanggil sama kondektur bus, panggilnya Ustadz gitu ya. Kartisnya belum gitu, kira-kira terjemahan. Udah duduk, udah bayar. Kok tahu ya dia Ustadz katanya. Ya iya lihat katanya. Ya kira-kira orangnya sebetulnya dia guru besar di IAIN, sudah meninggal. Ya iyalah, orang sini tahu semua. Orang dekat sama Sayyidina Husain. Ustadz itu adalah profesor, al-ustadz itu profesor, tinggi derajatnya sebetulnya. Cuma di Indonesia ya buat olok-olokan aja ustadz, kadang-kadang agak bener gitu kalau ustadznya gitu. Sama-sama bahasa Arab ya beda gitu. Apalagi kalau bahasanya orang santri. Al-ustadu yakulut tobasir. Penggaweannya ustad itu mangan keakur katanya. Yang rasa hari ini nggak ngaji kemudian ngajinya di sini dipanggil juga ustad itu, suka ustad kabir. Ya itu cerita tentang al-ustad. Saya disuruh sama profesor dari Madura, nggak tahu suruh ngapain, itu saya suruh ngomong apa Kang tadi Nawi pesennya apa, bicara apa Pak Alwi? Ini kan kalau suasana halal bihalal itu kan memang tidak ada kamusnya, tapi hal-hal yang muat itu saling memaafkan, itu yang harus dibicarakan pada dasarnya. Oh Ya kan begitu. Ya, kalau bisa ya yang namanya guru bangsa tapi nggak mau ketemu dengan orang lain juga dibahas juga nggak apa. saya hanya kalau halal bihalal cuma ngomong halal bihalal itu atas usulan Mbah Wahab Hasbullah. Asal tahu aja, atas usulan Mbah Wahab Hasbullah. NU saking keder ngomongnya 00 bagaimana, itu kan kosong bagaimana, dan pada akhirnya waktu itu masih gagah ke Wahab Hasbullah. Udah halal bihalal aja gitu kira-kira gitulah. Ide-ide itu dari Mbak Wahab Hasbullah. Nanti Muhammadiyah itu nggak pakai mazhab katanya gitu kan, muncul lagi kan. Yang nggak pakai mazhab itu ya mazhab gitu loh. Mazhabnya tidak pakai mazhab, ya terserah gelondongan aja. Saya jawab yang ada di YouTube, nunggu tayangan nggak karuan-karuan. Ya monggo saja nggak pakai mazhab. Buat orang NU mazhab itu juru masak gitu. Saya sering katakan di sini juru masak. Masakannya Imam Syafi'i, masakannya Imam Hambali, dia memasak dari
bahan-bahannya dari Al-Quran dan hadis. Maka muncul lagi ada pendeta ngomong bahwa sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya kan, yang seneng saya kalau malam tuh istikharahnya Google, YouTube. Orang ngomong ngaco-ngaco nggak karuan-karuan. Ini lama-lama mulutnya ditumplek. Iya kan? Ya untung dia bukan orang Islam, ya biarin aja lah sama umum. Orang bukan agama Islam kayaknya sepertinya ngerti tentang Islam gitu. Yang Islamnya ada lagi tuh nuju. Kiai kacau, kiai gendeng, kiai apa, itu siapa sih orang? Orangnya pakai sorban, bawa pentungan. Cuma nggak tahu muridnya yang mana gitu kan. Ya kerjaannya nyeneni wong. Ya buat saya tanggapi ya sudahlah, sampean alirannya begitu ya monggo. Tapi jangan sampai mencaci maki kiai. Kiai yang benar loh. Alim ulama yang benar gitu kan. Kan sementara pemilu kan banyak sekali daden-dadenan asal dibelikan sorban. Ya kan, terus ulama terus didukung ini ulamanya siapa sih gitu kan, kadang-kadang bingung. Gus ini ini anak sopo gitu kan. Saya juga sering tahu tuh NU begitu, kacau katro ini yang dibawa-bawa NU-nya. Apalagi kasusnya Dokter Imad. Itu kan kawannya Kang Nawi itu. Walaupun dokter ya kawannya. Ya sudahlah, kalau ada yang membicarakan tentang sanad silahkan. Tapi kita yakin bahwa yang membedakan antara satu bukan turunan. Orang lagi kecil tuh saya diajarin bijidin la bijadin tajidul ula. Dengan rajin kita belajar. Waktu kecil kan kita diajarin begitu, namanya kalau tidak salah bukunya itu Sibian begitu namanya. Itu dihafalkan sampai al ilmu nurun. Ilmu kalau nggak nurun nggak munggah gitu kan. Nurun alian nurunnya nurun Jawa gitu, nurun nyontek. An-nasofatu ilnal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Maka nek mangan bareng nampan harus dintekno. Kan begitu kan. Makanya dinampan santri habis gitu. Udah begitu bacanya, ini masih berlaku nih di Bekasi. Kalau makannya enak baca li'ilafi, ya Kang ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasaib gitu kan. Minju'nya kok dimontem minju'. Terus akeh badogannya terus. Ya ada aja rekayasanya santri. Kalimat sumum bukmun umyun fahum itu buat siret orang tua. Kalau pulang bukan waktunya, orang tuanya dihadirin Fatihah, terus dibacain sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bener dia mulai gak balik lagi ke pondok. Iya, banyak sekali hal-hal yang nampaknya sekarang muncul gak karuan-karuan, lebih banyak dan lebih hebat. Sudah begalnya makin jadi, tawurannya makin jadi, terus mau apa lagi gitu. Saya hanya pesan kepada teman-teman sekalian menjaga lingkungannya masing-masing. Nampaknya banyak sekali kita dites orang Islam itu dengan cobaan-cobaan tawuran.
Anak-anak yang tawuran ketika dikumpulkan di polsek, isinya tuh orang Islam semua. Sedih nggak kalau saudara-saudara kita begitu? Tanah Abang sudah sepi. Di Keramat Jati, Rem. Di mana lagi? Sekarang pinggiran-pinggiran kota Jakarta lebih serem daripada ada yang di ibu kota. Ya krisis. Tapi belum ada panggilan dari polisi, belum ngajak damai. Biasanya polisi ngajak damai bagaimana menyelesaikan tentang kenakalan remaja. Itu dikembalikannya kepada guru-guru. Ustadz-ustadz itu kayak Sobirin tuh. Yang memang sudah tegas dia. Mampan bacokan, orang makannya kapur, al-ustadz Yakuluto Basir. Bagaimana makannya kapur? Sopnya apa itu? Tahu. Ini kejadian, tapi semuanya tidak bisa dilaksanakan secara baik kecuali orang tua, kebersamaan orang tua juga. Bicaranya semua apa? Gadget semua. Orang jambret gadget itu paling dijual 500, paling tinggi 1 juta kok. Tapi korbannya kan bisa mati itu. Coba kita bayangkan lah. Perlunya nyetel kalau malam itu 86 di polisi itu perlunya itu. Apa polisinya yang terkenal Ambarita ya. Dia dialognya bagus itu. Kalau terus yang di belakang ngomong bahasa, alah paling polisi katanya. Cobalah berbuat kita berhusnudzon kepada polisi. Bagaimana kalau negara ini tidak ada polisi? Ini sih kan yang ala nanti damai lagi polisi. Ya ada yang bisa diajak damai. Malah ada teman saya, waduh kayaknya korupsi itu anti korupsi beneran. Dikit-dikit ceritakan korupsi itu. Ente kalau disemprit di tengah jalan sama polisi, pengen ditilang apa damai? Banyakan damai kan ini. Kalau dijawab damai kan ini turunan koruptor semua. Iya kan, banyakan damai. Coba aja nggak ada yang enggak Pak, saya ini alah. Males ngurusnya dan ini dan itu semuanya kan damai. Nanti kan cenderung Bang Sobirin yang biasa di jalan itu damai mulu tuh. Artinya kan cenderung ke situ. Terus polisinya yang disalahkan. Sekarang polisi ada tugas lagi seperti gelar perkara. Udah jelas kok sekarang. Dulu ente nggak tahu perkaranya bagaimana, nggak diterangkan kan. Tahu-tahu anaknya pada bonyok aja yang masuk kantor polisi. Sekarang kan nggak bisa. Kalau ditanyain anaknya siapa? Pok, kan begitu kamu. Asalnya dari mana? Pok, gitu. Kalau di kantor polisi verbal kan begitu. Terus yang tidak senang sama polisi itu sini tetap katanya polisi tetap ya tidak. Bagaimana kalau tidak ada polisi negara ini? Nggak karuan. Adapun nanti kan kalau saya bilang oknum marah. Ya ada ekses begitu. Bayangkan ente motong ayam. Serapih-rapinya kamu memotong ayam itu airnya tidak, darahnya tidak netes. Atau mengenai kita tangannya kayak di pisaunya kayak. Kan mesti kena. Polisi urusannya narkoba. Ya narkoba mainannya. Logikanya kan nggak mungkin operasi segede itu tanpa itu dijual, dioplos, digantikan lagi untuk jadikan duit. Gede loh sekali urusan itu. Coba berangkat dari Jatinegara, Jakarta Timur berapa mobil keluar. Polisinya perempuan. Kalau sangunya saja sudah 250.000,
lemburnya kali berapa. Ya sekarang sudah enak. Ada biayanya untuk patroli. Dulu saya campur sama pas pampres. Itu ceritanya ngeluh kalau sudah di lapangan. Saya ketemu gitu, Julinya tuh ketemu tuh. Iya, 50.000 itu pakai das ngawal ngawal presiden itu. Presidennya Gus Dur, ya ke warteg, nggak pernah ke restoran. Iya, 50.000, panasan, pakai gagahnya, pakai jas, pakai apa. Kesian kan? Seingat saya ketika SBY mulai baru ada setiap pergerakan semua ada hitung-hitungannya. Adapun ada yang meleset tetap ada yang bisa ngotak-atik. Ada kalau begitunya sih masih ada. Tapi kita berhusnudzonlah terhadap polisi. Jangan dikit-dikit polisi. Orang kasihan polisi sudah nentukan ini dapat berapa tahun, ini melanggar pasal berapa. Kan biasanya dikirim ke kejaksaan kan sudah disebutkan. Kalau belum lengkap dia ditolak kembali. 2 saksi bukti itu kan harus dikompliti. Setelah itu dikirim ke jaksa kan, baru jaksa baru disidang. Polisi nuntutnya misalkan 9 tahun, begitu masuk ke pengadilan dituntut 2 tahun. Mereka tidak marah akhirnya. Yang tadi yang diucek-ucek adalah polisi. Lah, sekarang sudah terbuka. Tahu proses masalah peradilan dan tahu proses kriminalitas itu prosesnya lama. Iya kan? Ya entah itu. Nah, nanti kan ngomong lagi. Ya iya buat mainan. Kita dijadikan ATM. Nah, itu lain lagi urusannya ya. Bukan ATM itu. Jangankan begitu. Saya tahun kemarin ngurusin fatwa waris saja dijadikan ATM kok. Tiap datang, mana surat dari kelurahan dalam bentuk ini? Kurang Pak. Ya udah tok, tutup sidang, ditutup, bayar 1 juta. Saya harus pulang ke Jakarta lagi ngurusin 1 surat. Minggu depan balik lagi ke sana, ini ada aja, ketok lagi. Bayar 1 juta lagi. Saking lama. Sini. Saya terusin, saya juga bisa paroid. Tulis saja, nih tulis saya tak ketik sendiri, ente nggak perlu tanda tangan. Selesai. Cuma ke kiai kampung cuma bawa ya biasa duku 1 kilo, tomat bosok gitu kan, memang saya begitu kan. Dirangkai supaya indah gitu kan. Selesai. Pegel saya ngurusin. Padahal saya waktu itu ketemu Bapak Yusri Iza Mahendra. Proses perubahan sistem pengadilan di Departemen Agama itu diprakarsai sama Yusril. Dan begitu selesai beberapa hakim dikirim ke Mesir, kemudian ketemu saya, mudah-mudahan masalah pengadilan untuk pengadilan waris itu tidak ada pungutannya. Saya kan tenang aja gitu, nggak ada pungutannya, membutuhkan. Ternyata di sana don rembang. Urusannya tuh Anda harus beli formulir begini. Ya udahlah, ikut aja. Tuh. Ada masih hal-hal yang semacam itu tuh ada. Yang kemarin saya bicarakan ketika masih ngikut dalam kegiatan feminisme itu memisahkan antara apa yang namanya yang menikahkan itu ya apa lebih, kalau di saya itu lebih kan mudin ya kan, dan petugas KUA. Sering orang rancu di situ. Petugas KUA tuh nggak bisa ngawinkan.
Ayo ngomong ada, petugas KUA bisa ngawinkan. Nggak ada. Petugas KUA itu juru catet. Oh ada yang bisa ngawin tonjok. Kecuali dia merangkap menjadi mudin tadi atas permintaan kita. Maka kalau nikahnya di rumah itu bayar namanya overtime-nya si petugas yang dari KUA itu. Jadi biar tahu gitu kalau sudah ini KUA ini. Nah karena itu borongan ya maka harganya beda. Anda bisa kawin gratis di KUA. Apalagi ketika kawinnya kawin kecelakaan. Cuma nggak bisa kalau kawin masna itu susah. Saya pernah masna sana surat dari istri mana? Apakah istri Anda meninggal? Tanyain semuanya. Repot ditipunya di situ. Kecuali ada, ini ngajarinya nggak bener. Asli tapi palsu. Buku nikahnya asli, akadnya palsu gitu kan. Karena untuk akad siri itu ada mafianya sendiri. Wani Piro gitu ngomong aja sama saya. Siap. Saya tahu jalannya. Itu cerita tentang masalah ustadz kemudian ngerembet. Ya udah halal bihalal aja. Halal bihalal tadi ucapannya dari Kiai Wahab Hasbullah. Banyak garapan-garapannya orang NU dan garapan-garapannya orang Indonesia. Sampean pergi Mekah ke lihat di Sofa Marwah. Itu yang kanan dan kiri itu tidak tabrakan, yang ngatur siapa? Itu permintaannya Soekarno, bukan Habib. Gitu loh. Soekarno ketika pertama kali umroh, itu haji ya, itu tabrakan terus gitu kan. Terus akhirnya usul kepada Raja Faisal, Raja siapa, Ali Saud pokoknya, tolong dipisahkan. Orang Indonesia bisanya cuma sampai di situ. Pesawat terbang, pernah ada ceritanya orang Indonesia. Pesawat terbang itu dulu ada pilot, kopilot, dan ada juru mesose. 3, semua pesawat itu 3. Akhirnya dirumuskan kepada Boeing cukup 2. Bagaimana caranya? Nah itu pesawatnya akhirnya dirampingkan, mesin-mesinnya dirampingkan, cukup 2. Tadinya 3. Yang masih 3 itu pesawat Hercules. Cerita Hercules. Adanya Hercules Tanah Abang yang kenal. Hercules masih 3. Itu masih ada marsose, juru radio. Kalau juru radio bukannya untuk nyetel radio, tidak. Itu. Banyak karya-karya Indonesia. Ini sekarang lagi membumi karya Indonesia. Seorang menteri luar negeri begitu hebatnya, orang nggak pada tahu kan pada itu walk out itu ibu menteri luar negeri saking kesel sama Netanyahu. Ada nggak lu kira-kira negara lain kayak dia? Patut dihormati, perempuan itu lo, perempuan. Ente baru DM-nya Netanyahu aja udah kebirit-birit, kepoh semua. Ya tolak. Dari awal memang itu adalah penjajahan di atas suatu negara. Sampai sekarang. Tapi apa tinggal diem saja Indonesia? Tidak. Ngirim bantuan. Ya alhamdulillah ketemu saya teman-teman gitu kan ngirim softtek kayak. Sama Pampers. Bukan punya saya duitnya, mereka yang punya kirim. Yang kedua itu berangkat yang kedua. Kalau membahas Palestina itu dari belakang gitu, jangan terus sekarang saja. Nah, ini kan para analis
perang Timur Tengah kan muncul gitu, sana ke sini ke sana gini. Yang cocok itu ada Abdullah Satrawi, Hasibullah Satrawi. Dia tahu, dia baca buku ke belakang. Ini kelengahan bangsa Arab sendiri sebetulnya. Ingat 48 ketika Belanda menyerahkan Palestina. Berapa orang Israel? 5%. Oba. Yang salah siapa gitu? Nah kemudian hubungannya dengan Hamas. Hamas itu bisa nggak selesai-selesai. Mereka mendukung, menuduhnya adalah teroris. Zaman ketuanya Syekh Yasin. Teroris itu bagi Israel. Padahal Israel waktu 48 itu jadi terorisnya Palestina. Kan berarti ada timbal balik itu. Dulu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi menang. Dirawat. Kesini waktu ini nggak dirawat. Ya salahnya siapa? Tapi Indonesia tetap mengirimkan bantuan. Agak menaik ke atas, bukan bicara masalah Arab dengan Yahudi, tapi Indonesia sudah bicara kemanusiaan. Harus dihargai itu Pak Bu Retno itu. Bicaranya sudah, kamu sih ngeliatnya kok ganjen bener Menteri Luar Negeri begitu ini. Itu capek tuh tiap malam telepon. Untung nggak pakai telepon saya. Kalau saya kan tagihannya membengkak ya, belum pakai roaming. Iya. Hebat itu perempuan. Apa ada dari muslimat NU yang segagah itu? Itu harus jaga akui gitu kan. Tetap gitu kan. Tekun. Saya nggak ngelihat agamanya. Tekunnya itu mempertahankan konstitusi Indonesia. Kalau saya sih disuruh, alah ngapain ngurusin kalau begitu. Dari dulu juga susah diurusnya. Saya tahu wataknya orang Palestina. Karena bergaul sama Palestina sering-seringan pegel gitu kan. Coba aja lihat sejarahnya. Makin kecil, makin dipisah malah. Itu kemana tuh orang Palestina? Mereka pada lari ke seberang. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordan. Makanya sampai sekarang Mesir nggak terima. Ngapain lu masuk sini, negara sendiri dulu nggak mau diurus? Palestina adalah suatu negara yang ada orangnya, nggak ada negaranya. Israel adalah negara yang ada negaranya, nggak ada orang. Berbalik. Cuma kan cilakanya gitu kan, aturannya Raja Saud menjamin Palestina, yang sana menjamin Amerika, menjamin Israel. Ya ternyata kan tidak. Semuanya dikuasai oleh Amerika. Iran juga ragu-ragu. Iran ragu-ragu. Jangan dikira sedikit Yahudinya di Iran. Asfihan itu gudangnya Yahudi. Nggak semuanya kayak Khomeini, tidak. Jadi Palestina pernah diusir dari Yordan. Pernah. Kalau saya sih maaf. Kalau berdua catur, gitu kayaknya model di sininya tuh. Terus main gitar gitu kan ya. Ada lagi lah, kalau 4 garong tak apa gitu kan. Iya. Yang kayak di terminal Pulau Gadung itu kan, kalau 2 pura-pura catur gitu kan. Iya, begitu sifatnya dia. Selalu ingin dibantu. Perhatikan, ketika Hamas diserang, ini anak muda banyak nih. Kok nggak nyerang gitu kayak kita umpamanya. Senjata apa kek.
Yang ribut kononya Allah salam Allah apa? Tidak langsung cawe-cawe bantu teman kan banyak anak mudanya itu yang nganggur nggak ngikut bantu karena tidak masuk kepada grup Al-Quds atau ini anak ini kan. Kita kan tidak, kalau negaranya dijajah, lihat ceritanya Babu Runcing, kan bangkit semua. Rawe-rawe rantas, malang-malang putus. Malang-malang migung atau malang-malang putung. Itu kalau urusannya ditabrak motor nggak ada terusannya, oh jangan sampai. Bekasi bisa jadi lautan api itu. Itu tadi kutip wah ini mengadakan ini padahal enggak ceritanya cerita ustadz yang sebelah kita sampai rompal tingginya 3 dah itu ngomelnya udah jangan banyak-banyak. Hari ini kita buka dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Ini kan. Ada yang mengatakan cerita ini turun ayat ini di Madinah karena tulisannya Madaniyah surat Al-Fatah. Ada yang mencatatkan ini ketika Nabi mau umroh ke Mekah dihadang-hadangin oleh kafir atau musyrik Mekah. Dan ini nggak boleh masuk. Yang akhirnya terjadi namanya Suluhul Hudaybiyah, perjanjian tentang di salah satu kota kecil di Hudaybiyah yang sebagai batas daripada kita niat ihram. Bermula dari ceritanya Sahal bin Sa'bah, lupa saya, atau Suhel. Dia masih belum masuk Islam. Itu masih petang-peteng lah. Kayak Romli nggak ada abah itu peteng-teng. Terus akhirnya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika inna fatahna fatham mubina, doa Nabi mengatakan innallaha sahala alaikum umurakum. Kalau nggak salah itu, saya lupa itu. Artinya semoga Allah memberikan kemudahan dengan segala urusan. Ternyata bisa kan masuk ke Mekah. Apa saya hubungkannya dengan sekarang? Sebentar lagi kita udah selesai, ya kan? Tinggal beberapa hari lagi dan beberapa bulan lagi. Mari kita sama-sama setelah berantem nggak karuan-karuan, tapi saya katakan di sini lebih berat 0102 daripada sekarang 01, 02, 03. Berat. Beratan sana. Untung kemarin tenang, adem. Ya itulah. Akhirnya saya merenung sedikit. Sebetulnya gitu, apa yang dikatakan Gus Dur itu benar, tapi orang tidak tahu. Gus Dur pernah ngapain ketika dia terlengserkan ngomong, ya sudah kalau mahasiswanya maunya, itu kan reformasi itu dikembalikan lagi kepada yang empunya, gitu kan. Ya monggo. Artinya tidak ada reformasi. Pelan 20 tahun akhirnya muncul lagi, balik lagi. Ya terserah. Itu kata Gus Dur. Makin menjadi korupsinya, makin menjadi ininya. Saya tidak menyalahkan pemerintahannya. Jokowi mau utang kepada siapa silahkan. Tas jelas hitung-hitungannya. Katanya mengapa mesti Cina, yang sugih Cina.
sama Arab nggak pernah digubris. Sama Jepang selisihnya 2 digit. Jepang ngasih bunganya 6%, Cina ngasih 4%. Negara mana yang memberikan fasilitas segitu? Yang ada di Cina. Ribut. Saya khawatir nantinya kepada orang-orang itu melihat seperti Taman Mini ketika itu mau dibikin sama Ibu Tien Soeharto. Demonya kan bukan main itu. Bagi yang udah sepuh-sepuh apa ya? Malari, cerita Malari gimana? Ada di Jakarta belum sampean? Ya kan? Tolak Jepang, tolak ini, tolak Putin itu. Habis-habisan. Tapi sekarang anak cucunya pada pergi ke Taman Mini tuh. Dengan adanya Taman Mini kita bisa mencakup budaya sana, budaya sini. Nah ini bangsa apa? Kalau saya bilang ngomong bangsa apa kok ya jadi begini gitu. NU terus mengatakan kalau ada pemerintahan sudah jadi, dukung, selesai. Perkara nanti di jalan ada yang buwotnya, nah baru kita bicarakan. Wah ini kan pengennya kan rencananya kan pengen 2 kali. 2 kali itu duit sopo. Berapa triliun. Gampang kan ngomong. 2 kali. Gitu kan. Wah sepetakilan semua. Yang pusing tetap Pak Surya Paloh tuh pusing. Loh, bukan menjelang sidang saya ditelepon, Kang cari talangan dana. Coba seorang ustadz ditelepon untuk dari panitia itu carikan dana untuk nutup sementara pada bayar pengacara. Lu kira pengacara nggak bayar? Mata lu soek kali. Bayar. Oh, sukarelawan. Hitungannya jam-jaman. 3-3-nya pusing. Yang satu ada 40, yang satu ini. Ada yang nimbrung-nimbrung aja gitu, yang penting ini. Ada. Yang model lirul-lirul begitu banyak di belakang-belakang itu kan. Yang penting seragam putih. Iya. Bayar utang. Apa ada gratisan tuh kalau kampanye? Gak ada. Belum beli kaos, loudspeaker, nyewa GBK nggak pakai duit. Pakailah, mengerahkan massa sekian banyak nggak pakai duit. Pakai, sekarang lagi hitung-hitungan. Untuk itu pilihannya oposisi atau koalisi. Koalisi perubahan katanya sudah dibubarkan sama Anies minta dibubarkan, dikembalikan. Sekarang aja dirangkul Bowo. Hingga coba ngeliat coba. Sementara ente masih di bawah ribut gak karuan-karuan, di atas sudah rangkul-rangkulan. Kalau ini masih terbawa-bawa kasusnya seperti 0102, kapan lagi kita mau bekerja? Kapan lagi kita mau bekerujak? Iya. Iya kan? Kapan lagi Nawi ngojek? Kapan lagi dulurnya Nawi mau bikin raja? Enggak ada. Kemarin kan rame itu kan doa selamat ke sana semua. Selamatnya selamat. Iwak bebek selamat apa-apa gitu. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa, masih belum jadi, masih empernya aja gitu kan. Itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzabihi wa ma ta'akhkhar.
Udahlah kita tuh minta maaf-maafan. Mumpung kita halal bihalal. Liyaghfirullah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang dulu, dosa yang tadi kita minta maaf. Toh minta maaf juga dosa kita yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala belum tentu dimaafkan. Belum tentu kita liyaghfirullah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar itu kita masuk surga. Kunci surga tetap yang megang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ikhtiar. Untuk itu saling hasud diturunkan tensinya. Jangan seperti yang ada di Google, puyeng. Udah kata apa gini, udah beli pulsa sendiri, jawab sendiri, gila sendiri, mabok sendiri, pingsan sendiri. Udahlah biarkan saja mereka pengen maunya. Kan biasa. Kalau orang kalah tuh banyak komentarnya. Ya kan? Orang dalam sambutan Prabowo kepada Mas Anies yang senyumnya agak sedikit kecut tak gimana begitu kan? Saya dulu juga pernah seperti itu, katanya gitu kan? Iya kan? Ya sudah. Tinggal sekarang masuk ke pilkada. Ya semoga yang benar lah ngaturnya. Ini belum hitung-hitungan bagaimana KPU mengelola dana yang sekian banyak. Rame lagi coba nanti. Kemarin sudah masuk dari London mengatakan bahwa ketua KPU melakukan radu paksa tak apa begitu kan. Katanya ada di bawah kirim ke sini pernah diperkosa siapa. Makanya saya deket gitu kan. Mau yang merkosa tuh laki sama laki gitu nggak kelihatannya gitu kan. Saya merkosa Irul gitu kan nggak kelihatannya laporannya. Sehingga pada titik akhirnya kita insya Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah. Apa sih terakhirnya? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Terus wa yansurukallahu nasron. Walaupun sampean juga pilihannya nggak menang, tapi kalau pegang ayat itu kita menang. Tidak terjadi bencana awut-awutan. Mari kita pikirkan tentang bencana yang belum selesai. Jepara belum selesai. Itu nyumbang apa lagunya perak gitu. Ribut bela sana sini, sana sini. Yang orang-orang longsor nyumbang apa kalian? Jauh-jauh dikirimin sampai ke Palestina. Tapi karena itu politik. Ente yang katanya masih saudara. Tuh kampungnya Sogiri gimana? Jepara habis-habisan. Bandung belum kena angin ribut. Ya Allah banyak benar cobaan-cobaan kita. Jangan terus ngomong itu adalah azab karena orangnya di situ maksiatnya begini. Azab itu sampun boten wonten Kang. Terakhir itu Nabi Nuh, golongannya Nabi Soleh. Memang kalian begitu-begitu terus langsung ditumplak begitu enggak kan? Ayo Kang, joget seterusnya gitu kan, goyang terus sampai subuh, kan begitu. Ingat, saya seperti lagi, bahwa pintu maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu terbuka. Sampai idza balaghatil hulqum, sampai tenggok ini selesai, malaikat sudah mulai dadat dudut.
itu selesailah kamu di situ, tidak bisa la yastakhir sa'atan. Sedetik pun tidak bisa kita tunda lagi. Itu masih panjang. Coba pakai anunya Nabi Soleh. Sekarang lagi maksiat, besok pagi udah rata. Iya kan. Padoli jualan rujak sekalian dangdutan, wabil telanjang, besoknya kiamat, udah kemana itu? Itu azab. Orang besoknya masih bisa lari-lari kok, amat azab. Ya namanya musibah, bala. Idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ngajarkan kalian, bukan takbir. Asobatkum musibatun qalu inna lillahi, ini Allahu Akbar. Kayak Arab kalian itu, kayak orang Palestina mati gotong dipikul, pengennya kayak begitu. Beraninya di situ Palestina. Pasukannya berani di situ, nggak berani perang, enggak. Saya pernah ngomong sama orang Palestina. Kenapa begitu? Hanya untuk senjata, untuk menghormatin orang mati. Kalau nggak pakai keranda ditutup, kenapa kita dikirim? Dulu pernah di Indonesia pengen kerandanya kayak orang Palestina begitu. Adabnya dari mana buat mayit? Itu loh. Orang kita masih menghirup. Walaupun belum tentu sama-sama kita hanya masuk Islam, masuk keluar atau tidak, tapi ada adabnya gitu kan. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim tsumma radadna asfali safilin. Itu kan masih tetap. Tuh. Mari kita merenungkan. Ya, mulai kan saya juga pengen sebetulnya di sini ada bikin komite kecil-kecilan gitu, kalau ada kejadian-kejadian begitu kita ngirim nasi uduk gitu kan, sebisanya. Atau kita bergabung dengan orang lain semampunya. Kita punya inspirasi. Jangan kalau makan pakai sate gule, bila ada tetangga yang begitu, ini pakai masalah begitu kan. Ini kan masalahnya jauh Pak. Iya ngasih lah. Kalau memberi sedekah itu jangan nunggu banyak. Wong begitu gagahnya, nah ya aja gagah begitu, lahir apa dibawain duit? Enggak. Wah, ceprot ireng gitu kan, telanjang, ya kan? Bayinya nangis, yang lihat seneng, lucu gitu kan. Kok ireng urip gitu kan. Begitu mati, ya kan? Orang pada nangis. Ya, mari kita sadari saja, mumpung kita halal bihalal, kita saling memaafkan, saling kita berbuat baik lagi, kita mulai ngaji lagi, rutinitas kita dimulai lagi. Ya, seminggu datang ke sini sekali gitu kan, sekali terserah. Saya perlunya ngajar mimpi kan tidak terlalu menggurui, membenarkan, memperjelas apa yang sudah kalian yang sudah peroleh. Saya yakin pengetahuan tentang fikihnya hebat-hebat, hadisnya hebat-hebat, tinggal mari kita sama-sama kita kerjakan bareng-bareng. Kalau malam ya yang namanya KBGD itu aktif bener, pecoan dulu sana. Ini masih malam, rame bener, ngapain? Ya nggak apa-apa, orang iseng gitu kan ya. Saya juga tahu. Tapi paling dari tidak. Saya hanya membesarkan kepada kalian dulu. Kalau sudah wasta'alat sya'ri, kata Nabi Ibrahim, kalau rambutnya sudah kayak begini, mau apa coba? Tuh,
Kapten, mau apa kapten? Ya kapten. Nembak mulai nggak lempeng ya kapten. Ya ketawa tuh, nembak mulai nggak lempeng. Orang aja gairul gitu, malam Jumat masih nancep gitu. Iya mumpung. Iya, nanti kalau sudah 70 kayak saya, nanti kamu ngomong lah, saya udah di dalam surga, itu ngomong, oh Pak Acun bener gitu katanya itu udah 70. Bohong semua kalau udah 70 tuh. Ya mari kita sama-sama sadarilah, atau sobri-sobri gitu kan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila thoriq, saya mohon maaf dengan segala kekurangannya, karena saya tadi hanya tidak ngaji tapi ngobrol ngaco nggak karuan. Paling tidak ada informasi yang sampean serap, kalau tidak ya dibuang aja pakai lidah cuy 3 kali gitu kan, dengan mengucapkan amit-amit cabang bayi gitu kan, barangkali gitu kan. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, mohon untuk berkenan menambahkan pondok Sahabat Tunggal, Ustaz Sobirin. Nah ini ada ya, ketuaan ini, ketuaan ya, jauh ini dari BSD, sama saya kan BSD juga, Bekasi sama dikit, gitu kan. Ini Gus Memen ya, Ustaz Mosin. Oh iya ini ada Yamir, Nawawi, semuanya lah para kita. Sedikit sebelumnya juga saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya memang sengaja hadir kemari karena di tempat saya biasanya ada halal bihalal, cuman berhubung saya masih dalam kondisi penyembuhan pasca kecelakaan tapi kelelahan, jadi saya keroyo-royo Mas Budi. Ini banyak saya jalan masih oleh. Nah, kan kemarin parah saya dioperasi. Padahal dikeroyok FPI ya. Dari FPI ke aspal maksudnya. Menarik yang telah disampaikan Abah. Cuma sedikit saya menambahkan, kalau tadi versi beliau dari Kiai Waqaf Hasbullah, saya membaca keterangannya ada 2 versi biasanya halal bihalal. Yang pertama, konon pada zaman Jepang itu komisi keagamaan Jepang pernah memanggil semua agama yang ada di Indonesia. Jadi ada Islam, ada kayak Katolik, Protestan. Kalau Menawi kan Protestan juga kan. Protestan juga dia. Protestan. Iya kan? Kemudian ada dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Subuhan yang dijamukan itu ada apa namanya, ya daging sapi, daging kambing, ada juga daging babi, daging anjing kan. Wah, akhirnya ulama-ulama pada nyeletuk. Kalau ini memang bukan halal lebih halal, halal lebih haram. Nah, kan gitu. Oke, kalau gitu nanti kita bikin acara tandingan halal lebih halal. Nah, itu ada yang mengatakan cerita daripada halal lebih halal itu seperti itu. Intinya siapapun kita, walaupun habis mandi, pakai sabun, pakai sampo, pakai minyak wangi, tetap aja yang keluar dari mulut kita bau abab asam. Dari hidung kita keluar upil. Kan logikanya gitu. Dari mata kita keluar belek. Dari telinga kita keluar rengek atau apalah. Iya. Kemudian dari apalagi yang dari 2 jalan itu, ubul dan dubur, selalu memproduksi kotoran. Jadi siapapun kita tetap aja kita ngikutin dan memproduksi kotoran. Maka nggak ada salahnya kalau kita sekali-sekali ya ngikutin tebusan dosa lah. Bahkan mengaku juga agama sebelah kan. Artinya kita memang nggak suci-suci banget. 42,5%.
10% kalau kata kan gitu kan. Nah, dari itu falsafah daripada Idul Fitri, coba kita kembali ada 3 poin sebenarnya. Kita kembali ke surah Fatir ayat 19, 18 sampai 22. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastabil a'ma wal basir wala dzulumatu wala nur wala dhillu wala harur. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Siapa yang mensucikan dirinya, maka sejatinya dia adalah mensucikan dirinya sendiri, ya untuk dirinya. Nah, kita jangan pernah mengaku orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang paling lah. Intinya nanti adalah wa ilallahil masir. Kembalinya juga kepada Allah. Nah, ciri daripada fitri, ayat berikutnya, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang melek. Nah, ini di tafsir sendiri ya. Kalau kata Bang Haji Rumah Drama, yang buta, ya buta. Bah, musim lebih amal. Nah, kan gitu kan. Nah, kita sebenarnya selama ini apakah kita memberi penglihatan kepada orang lain, atau justru malah kita membutakan orang lain? Kaitannya fungsi kita beragama. Nah, yang kedua, enggak usah panjang-panjang. Wala zulmatu wal nur. Dan tidaklah sama antara suasana gelap dan suasana nur bercahaya. Apakah kita selama ini memberi pembodohan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, atau kepada seluruh manusia secara umumnya, atau justru kita menjadi pemberi cahaya, enlightenment? Kita memberi wawasan, kita memberi gagasan, atau malah justru sebaliknya? Nah, yang terakhir, walal dhillu walal harur. Dan tidaklah sama antara rasa teduh, rasa adem yang mengayomi, dan walal harur, dan tidaklah sama dengan suasana panas, provokator. Nah, kita selama ini menjadi kulkas, dispenser, atau malah kita ini menjadi kompor. Nah, ini kita nggak usah dijawab kan gitu kan. Tapi kita ukur, nah, kan gitu. Nah, itu sekilas info dari saya. Nah, itulah kembalinya kepada diri kita, termasuk feedback kepada kita apa yang telah kita lakukan. Nah, apakah kita udah baik sama keluarga kita? Kita telah memberi efek yang positif kepada masyarakat kita, atau sebaliknya? Nah, sebagai penutup, yang kemarin pernah saya ceritakan, walaupun ini nggak semuanya saya bawa ya, anak Kupang loh, yang nyanyian mulu Pin. Nah, Mbak nanti tinggal tanya. Anak Kupang yang dulu pernah saya janjikan, saya mau mendatangkan 20, ternyata yang ikut, yang ke bawah cuma 4. Sebabnya tadi saya sudah cerita sama beliau, cuman karena ini live, jadi kalau saya monitor, jadi kalau saya ceritakan, maka live kan, yang jelas, yang ke bawah cuma 4, yang lainnya karena ditakut-takutin gitu. Jadi padahal udah saya bukan yang lainnya dibunuh. Ya, bahaya. Cuman yang saya bawa cuma yang anak Kupang cuma 2 ya malam ini, karena yang lainnya kecil-kecil ngantuan. Iya benar. Perempuan yang 2. Nah, tadi pas melihat kereta jalan, memang sengaja saya ajak biar lihat dia kereta jalan. Nanti kan bahasanya orang Kupang gitu, wah, bisa tajuk. Lihat kereta tidur, jalannya cepat. Macam mana kalau kereta diri? Wah, jalannya kencang. Nah, itu kan. Kita tajuk. Iya kan? Cuman mohon maaf,
itu matanya yang sebelah itu benjol. Karena kemarin ribut, karena Lebaran itu mohon maaf, sampean jalan-jalan kemana-mana. Saya Lebaran didatengin 2 yatim baru lagi. Masya Allah. Kocok-kocokan gitu. Iya kan? Lah, namanya anak-anak kecil, ribut kan, cocok dia. Dia sudah mau anak yatim yang baru, makanya matanya pean. Orang yang orangnya rada gelap itu pean. Nah itu diantaranya, jadi intinya mohon doa. Jadi saat ini ada santri Grace. Saya bilang Grace baru belum sekolah kan. Insya Allah nanti tahun ajaran baru akan kami urus sekolahnya. Karena sampainya ke Al-Aziz itu memang di tempat saya itu sampainya memang belum waktunya masuk sekolah. Ya insya Allah nanti kalau sudah tahun ajaran baru akan kami sekolahkan. Nah untuk berikutnya mudah-mudahan yang 20 tetap saya upayakan. Kan berarti baru ke bawah 4. Kan masih ada sisa 16 orang. Tetap akan dalam istilahnya to be continue. Untuk semangat ya. Mudah-mudahan orang yang ngambil pun berjanji. Tetap kita tetap berpikiran optimis. Kita sebagai pengagum Gus Dur, kita sebagai pengikut Gus Dur, tetap kita berikan oase di tengah gersangnya spiritual, di tengah tandusnya rohani yang berada. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa bisa memberi suasana teduh kepada sesama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kemarin waktu saya kecelakaan, Mas Dakun yang mewakili, walaupun yang lainnya pernah nggak bisa masuk, sudah mendoakan saya untuk bisa ibaratnya kelompok saya. Nah, tetap minta doanya. Ini saya kalau duduk begini terus gini itu masih kriang kan gitu. Jadi yang duit itu bukan duit, faktor uang kan tahu aja berapa ya gitu ya. Ya mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqan mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.